Salam jumpa bagi seluruh presbiter, pendeta, guru Injil, penatua, dan diaken, dan kepada seluruh warga gereja Kibait, dimanapun kita berada. Shalom. Sebagaimana surat edaran Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait pada minggu yang lalu, bahwa ibadah hari Minggu yang kita laksanakan biasanya di gereja atau kita laksanakan secara berjemaah tanggal 22 Maret dan tanggal 29 Maret kita laksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan kami berkomitmen bahwa Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait akan mempersiapkan khotbah bagi warga gereja yang mungkin gembala jemaatnya tidak mempersiapkan renungan atau khotbah secara tertulis atau tidak mempersiapkan khotbah secara online. Dan dalam ibadah hari Minggu tanggal 29 Maret, saya Pendeta Theophilus Maupa selaku Sekretaris Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait akan menyampaikan khotbah khusus kepada warga gereja Kibait. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita mohon pimpinan Tuhan dalam penyampaian khotbah pada hari ini, sehingga Roh Kudus akan memimpin kita dan kita semua akan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kekasih jiwa kami, melalui media ini, kami akan belajar bersama dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, mengurapi kami, memberi pemahaman kepada kami, memberikan iluminasi yang baru bagi kami, sehingga pemberitaan firman-Mu hari ini kami diberkati karena ada banyak makna dan berkat rohani yang kami dapatkan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan secara bersama dari kitab Wahyu pada pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari kitab Wahyu pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan ini yang berbunyi demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Dan dari 2 ayat ini, kita akan belajar bersama di bawah sebuah tema, sikap orang percaya menghadapi pandemi global. Sikap orang percaya menghadapi pandemi global. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum saya membawa kita sekalian untuk melihat
beberapa sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi pandemi global. Saya akan menjelaskan apa itu pandemi. Kemudian kita akan melihat nantinya kira-kira kata apa yang relevan dengan Alkitab tentang kata pandemi itu. Yang saya pahami, yang saya tahu, pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Misalnya, menimpa beberapa benua atau menimpa seluruh dunia. Atau dengan kata lain, suatu wabah penyakit yang bersifat global. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, mereka memberikan pengertian tentang kata pandemi. Mereka katakan, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia yang melampaui batas. Dan yang terbaru sebagaimana yang sedang kita hadapi sekarang adalah COVID-19 atau virus corona. Dari WHO, tanggal 12 Maret 2020, secara resmi, WHO menyatakan bahwa virus corona atau yang kita kenal COVID-19 dikategorikan atau digolongkan pandemi global atau penyakit yang bersifat global. Saudara-saudara yang kekasih, wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi global adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Itu berarti tidak semua penyakit menular disebut pandemi. Kita tahu bersama ada beberapa penyakit menular seperti ispa, diare, tuberkulosis atau TBC, demam berdarah, dan beberapa yang lain. Tetapi itu tidak dikategorikan sebagai pandemi global. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan melihat secara alkitabiah. Kira-kira kata apa yang tepat yang terkait dengan istilah pandemi. Kata yang digunakan dalam Alkitab yang mungkin pengertiannya hampir sama dengan istilah pandemi adalah sampar atau wabah. Sebagaimana yang tercatat dalam pembacaan kita hari ini, khususnya yang terdapat di dalam ayat yang ke-8. Kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang sampar dalam istilah Yunani disebut dever atau deber. Artinya pengerusakan. Dan ini dipakai secara menyeluruh bagi segala macam bencana yang terjadi. Atau kata dever digunakan untuk penyakit menular yang menimpa suatu bangsa atau menimpa beberapa bangsa. Kemudian dalam istilah Yunani, yaitu loimos, yang artinya penyakit sampar atau penyakit menular. Sehingga saya mau katakan bahwa istilah Alkitab yaitu sampar dengan istilah pandemi
pengertiannya hampir sama. Bahwa itu adalah penyakit menular yang menimpa banyak orang dalam suatu bangsa atau menimpa banyak orang di beberapa bangsa. Kita kembali kepada pembacaan kita hari ini. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Di mana Yesus telah menyatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos bahwa di akhir zaman atau menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, penyakit yang tergolong pandemi atau penyakit yang tergolong sampar atau penyakit yang tergolong wabah akan muncul dan pasti akan terjadi. Salah satunya yang tidak pernah kita duga adalah virus corona yang merupakan pergumulan dunia sekarang ini. Dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika anak domba itu yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, membuka meterai yang keempat, maka ada seekor kuda hijau kuning yang muncul. Sekali lagi, bahwa ketika anak domba itu, yaitu Yesus Kristus, membuka meterai yang keempat, maka muncullah seekor kuda yang berwarna hijau kuning. Dan orang yang menungganginya atau yang menjadi jokinya bernama Maut. Dan akan membunuh 1/4 penduduk bumi. Dalam ayat ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama pedang, kedua kelaparan, ketiga sampar, dan yang keempat adalah binatang buas. Saudara-saudara yang kekasih, kita perlu memahami, dan saya akan menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan kuda yang berwarna hijau kuning. Dalam beberapa terjemahan Alkitab yang saya baca dan yang saya dapatkan, ada beberapa istilah yang digunakan tentang kuda ini. Jelas dalam pembacaan kita tadi disebut kuda yang berwarna hijau kuning. Ada terjemahan Alkitab yang mencatat kuda yang berwarna abu-abu. Ada terjemahan Alkitab yang mengatakan kuda yang berwarna pucat. Ada terjemahan Alkitab yang mencatat kuda yang berwarna pucat atau kuda yang mematikan. Dari warna yang disebutkan dalam beberapa terjemahan, sebetulnya semuanya hampir sama, yaitu hijau kuning. Saya membaca beberapa tafsiran, lalu dimunculkan oleh beberapa tokoh, misalnya Billy Graham. Dia katakan begini, warna hijau kuning menunjuk kepada rumput yang tidak sehat. Hijau kuning menunjuk di mana orang-orang sedang tidak sehat. Dan mungkin inilah yang sedang terjadi sekarang. Ada juga tokoh lain yang mengatakan bahwa pucat kelabu itu menunjuk kepada warna mayat. Atau warna abu-abu atau warna pucat menunjuk kepada warna mayat. Dan bagaimana dengan virus corona sekarang? Sudah merenggut banyak jiwa. Ada tokoh lain juga mengatakan begini, warna kuning hijau adalah warna mayat yang sudah berbau menyengat. Saudara-saudara yang kekasih,
Kesimpulannya ialah bahwa kuda yang berwarna hijau kuning menunjuk kepada penyakit sampar yang sedang merajalela. Menunjuk kepada penyakit menular yang sedang merajalela, dan itu bisa mematikan banyak orang. Saya menghubungkan tentang kata pedang, kata kelaparan, kata sampar, dan kata binatang-binatang buas. Sebagai pergumulan kita bersama sekarang ini, bahwa tak dapat disangkal, virus corona digolongkan oleh WHO sebagai pandemi global. Digolongkan sebagai penyakit sampar. Digolongkan sebagai penyakit menular. Saya menganalisanya bahwa ketika penyakit sampar ini yang sedang merajalela, yaitu virus corona, tidak bisa dihentikan penyebarannya. Lalu, negara kita melakukan lockdown, mengikuti beberapa negara yang terlebih dahulu melakukan lockdown seperti Cina, Italia, Irlandia, Denmark, Prancis, Filipina, Spanyol, Malaysia, dan Selandia Baru. Saya berpikir secara sederhana bahwa ketika negara kita juga melakukan lockdown, itu berarti bahwa ekonomi kita tidak akan berputar. Ekonomi kita tidak akan jalan. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib buruh harian? Bagaimana dengan karyawannya digaji per hari? Sehingga kalau itu begitu lama diberlakukan lockdown, maka bisa menimbulkan kelaparan. Dan kalau orang sedang lapar, saudara, kita bisa melakukan apa saja. Orang bisa melakukan apa saja. Orang bisa melakukan perampokan, orang bisa melakukan pencurian, dan kalau itu terjadi, pedang bisa diangkat. Dan kalau orang lapar, jangan lupa, kita bisa berbuat apa saja terhadap sesama kita, seolah-olah seperti binatang buas bagi sesamanya. Sehingga 4 hal yang disebut dalam Wahyu pasal 6 ayat 8 ini sangat berkaitan. Saudara-saudara yang kekasih, melalui renungan kita hari ini, saya akan membawa kita sekalian untuk melihat beberapa jenis sikap yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya, dan terlebih khusus lagi sebagai warga gereja Kibait dalam menghadapi pandemi global. Yang pertama, sikap yang pertama ialah meyakini perlindungan Tuhan. Mempercayai perlindungan Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat terkait dengan janji perlindungan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, dalam Mazmur nomor 91 ayat 3, minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Saudara-saudara, ini janji bagi bangsa Israel. Sekaligus janji bagi kita orang percaya di masa kini. Bahwa sungguh Dialah, Allah lah, Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Yang kedua, dari Mazmur nomor 91 ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Penyakit menular boleh terjadi. Penyakit sampar boleh terjadi.
Tapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita tidak perlu takut untuk menghadapinya. Kemudian dalam Ibrani 13 ayat 5, Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ini janji untuk kita semua, saudara. Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari beberapa ayat ini, Bapak dan Ibu, saya mau menyampaikan satu peristiwa dalam Matius pasal 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah melayani orang banyak, tidak hanya dengan firman Tuhan, tetapi termasuk mempersiapkan roti dan ikan untuk dimakan oleh orang banyak saat itu yang jumlahnya kira-kira 5.000 orang. Maka Yesus dan murid-muridnya saatnya untuk beristirahat. Saat itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk segera naik kapal dan menyeberang ke seberang danau. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika para murid sedang berlayar di danau Galilea, maka dikatakan bahwa turunlah angin sakau. Lalu angin itu mengombang-ambingkan kapal di mana para murid berada. Secara manusia mereka ketakutan luar biasa. Mereka butuh pertolongan. Mereka berseru kalau bisa ada yang menolongnya. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi. Walaupun mereka adalah golongan para murid yang telah dipilih khusus oleh Yesus. Menarik, saudaraku yang kekasih. Dikatakan dalam ayat itu bahwa kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam. Datanglah Yesus berjalan di atas air. Pertanyaannya, siapa yang memberitahukan kepada Yesus bahwa murid-muridmu sedang dalam keadaan terancam? Saya pastikan bahwa tidak ada komunikasi dari murid kepada Yesus saat itu. Karena belum ada alat-alat teknologi. Kalaupun para murid berteriak dari danau itu, dari tengah danau itu, kemungkinan besar secara manusia Yesus tidak akan mendengarnya. Tapi kita perlu yakini, Yesus kita adalah Yesus yang Maha Kuasa. Ia tahu persis tentang segala kondisi yang sedang menimpa para muridnya. Sehingga walaupun murid-murid tidak berteriak secara khusus kepada Yesus, tetapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang dalam keadaan terancam. Untuk itulah ia datang berjalan di atas air untuk menolong murid-murid itu. Dan menarik, saudara yang kekasih, ketika Yesus sampai kepada mereka, apa kata Yesus? Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Harus kita yakini, Bapak dan Ibu, bahwa Yesus yang kita percaya disebut Allah yang Immanuel. Ia menyertai kita semua. Dan saya yakin ia sedang menyertai kita semua sekarang ini dalam menghadapi virus corona. Ia sedang berkata kepada saya dan kepada kita semua, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Inilah sikap yang pertama yang perlu kita miliki dalam menghadapi pandemi global. Mari kita meyakini perlindungan Tuhan bagi kita. Sikap yang kedua, ialah memiliki iman yang kuat. Saya akan membacakan beberapa ayat terkait dengan iman yang kuat. Yang pertama dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan
tetap kuat. Ini pesan khusus Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Berjaga-jagalah. Lebih dari itu, berdirilah dengan teguh dalam iman. Dan Paulus mengajak mereka bagaimana bersikap seperti laki-laki. Jangan pernah goyah, tetapi tetaplah kuat. Firman Tuhan datang kepada kita, saudara. Dalam menghadapi virus corona, mari kita berdiri dengan teguh dalam iman. Mari kita kuat, mari kita tegar, dan memiliki mental yang kuat untuk menghadapi itu. Yang kedua, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Ini firman Tuhan datang dari Yesus kepada jemaat Philadelphia. Yesus berkata begini, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Saudara, pengikut Kristus yang ada di kota Philadelphia, begitu banyak penderitaan yang diperhadapkan kepada mereka. Secara khusus, kota itu sering dilanda oleh gempa. Dan ini menambah penderitaan mereka. Tapi yang menarik, bahwa walaupun dalam keadaan seperti itu, mereka berkomitmen menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya katakan, iman yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia luar biasa. Bayangkan diperhadapkan kepada penderitaan yang luar biasa, tetapi mereka tetap berkomitmen menuruti firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal imannya. Tetapi Yesus masih berkata bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Mohon maaf, kalau saya mau bandingkan iman saya dengan iman jemaat Philadelphia, iman mereka luar biasa. Tetapi Yesus masih berkata, kekuatanmu tidak seberapa. Saudara yang kekasih, Yesus tahu kemampuan kita masing-masing. Yesus tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa dalam menghadapi penyebaran virus corona sekarang ini. Yesus tahu. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang tegar, iman yang kokoh di tengah badai yang sedang menimpa kita saat ini. Dan jangan pernah kita bergeser dari iman kita. Jangan pernah kita bergeser dari keyakinan kita. Dan jangan pernah kita bergeser dari pengharapan kita. Saya ingin mengutip syair lagu dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 261 yang berjudul Iman Itulah Kemenangan. Saya membacakan beberapa syair yang menarik terkait dengan nyanyian itu. Pertama, iman kalahkan dunia. Yang kedua, iman kalahkan maut. Yang ketiga, iman kalahkan kuasa kegelapan. Yang keempat, iman adalah perisai kita. Dan yang kelima ialah bahwa ketika kita bersorak karena iman, maka musuh kita akan gentar dan takut. Akhirnya muncullah kornya. Imanlah beri menang. Imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Saya mau katakan, kita boleh saja diperhadapkan kepada wabah
atau virus corona. Tetapi jika kita memiliki iman yang kuat, maka kita akan memperoleh kemenangan. Sikap yang ketiga, yaitu memiliki intensitas doa. Memiliki intensitas doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, terkait dengan bagian ketiga ini, saya akan membawa kita sekalian untuk merenungkan bagaimana ketika Tuhan menjatuhkan 10 tula kepada Firaun dan orang-orang Mesir. Hanya dari 10 tula itu, saya akan membawa kita sekalian untuk melihat empat dari 10 tula itu yang terkait dengan intensitas doa. Pertama, terkait dengan tula kedua, yaitu katak. Bahwa ketika orang Mesir, Firaun, dan seisi istana Firaun dihukum dengan hadirnya katak-katak mengerumuni mereka. Ada hal yang menarik. Bahwa Firaun yang tidak seiman dengan Musa. Firaun yang tidak seiman dengan Harun. Firaun yang notabene tidak seiman dengan orang Israel. Yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tapi menarik bahwa ketika mereka mengalami tula yang kedua itu, Firaun memanggil Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya katak-katak ini bisa mati lenyap. Dan dalam cerita itu, saudara, bahwa ketika Musa berdoa benar, katak-katak itu mati sekejap. Yang kedua, terkait dengan tula yang keempat, yaitu lalat pikat. Hal yang sama terjadi. Bahwa Firaun minta kepada Musa agar segera berdoa sehingga lalat-lalat pikat itu segera hilang. Dijauhkan dari Mesir. Ternyata Musa berdoa. Benar saudara. Lalat pikat itu hilang sekejap. Yang ketiga. Terkait dengan tula yang ketujuh. Yaitu hujan es. Hal yang sama. Firaun memanggil Musa, berdoalah, berdoalah, supaya hujan es ini bisa berhenti. Dan saat itu Musa berdoa, maka berhentilah hujan es. Dan yang terakhir, atau yang keempat terkait dengan tula yang kedelapan, yaitu belalang. Hal yang sama, Firaun minta kepada Musa untuk berdoa. Musa berdoa, akhirnya belalang itu hilang dalam waktu sekejap. Bapak dan Ibu, menarik bagi kita untuk kita yakini. Coba kita pikirkan bersama. Firaun yang notabene tidak seiman dengan Musa. Tetapi ia minta kepada Musa untuk didoakan. Dan ketika Musa berdoa, maka tula itu berhenti. Saya mau katakan, kita lebih dari Firaun. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah mengandalkan Kristus Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya saudara, bahwa ketika semua umat Tuhan di Indonesia, dan lebih khusus lagi warga gereja Kibait, memiliki intensitas doa, meningkatkan doa dalam kehidupan kita, baik doa pribadi, doa keluarga, saya percaya bahwa sampar ini akan segera berhenti. Ingat,
Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan doa dalam kehidupan kita sebagai cara yang paling efektif bagi kita untuk menangkal penyebaran virus ini. Yang terakhir, sikap yang keempat, yaitu menghindari penyakit pandemi. Saya akan menyampaikan kajian saya sebagai seorang pendeta terkait dengan penyakit pandemi. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai 23, ketika Firaun dan orang-orang Mesir akan dihukum dengan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Ada hal yang menarik, saudara. Perintah Tuhan kepada Israel bahwa korbankanlah binatang, sudah itu ambillah darahnya, lalu itu ditaruh atau itu disapu di atas ambang pintu dan kedua tiang pintu. Setelah itu, masuklah dalam rumahmu masing-masing. Tidak boleh keluar dari rumah sampai pagi. Karena apa? Akan ada tulah yang akan berjalan. Saya meyakini bahwa tidak secara kebetulan Tuhan memerintahkan bahwa masuklah dalam rumahmu dan jangan seorang pun keluar dari rumah. Saya meyakini bahwa kematian anak sulung memang tidak akan menimpa orang Israel. Karena tulah itu ditujukan kepada Firaun bersama dengan orang-orang Mesir. Tetapi untuk menghindari, sebagai cara bagi mereka untuk waspada dan berjaga-jaga, firman Tuhan datang kepada mereka, masuklah dalam rumahmu dan jangan pernah seorang pun keluar dari rumah. Yang kedua, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, salah satu penyakit yang menular adalah kusta atau lepra. Dan sudah menjadi aturan baku bagi orang Israel bahwa ketika ada yang kena penyakit kusta, maka orang-orang itu harus dikarantinakan. Orang-orang itu harus dikucilkan. Disediakan tempatnya yang jauh dari masyarakat umum. Saya mau berbicara sedikit, saudara, terkait dengan ini. Menghindari penyakit pandemi. Pemerintah kita telah menghimbau supaya masing-masing kita berada di rumah masing-masing. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah masing-masing. Sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh Badan Pengurus Majelis Sinode agar ibadah yang dilakukan secara berjemaat dilakukan di rumah masing-masing sebagai cara untuk menghindari virus corona, dengan harapan bahwa tidak ada warga gereja Kebait yang terjangkit dengan wabah itu. Oleh karena itu, secara alkitabiah, Alkitab menghendaki kita menghindari penyakit pandemi. Pemerintah pun dan kami sebagai pimpinan organisasi telah menyerukan itu, menghimbau itu agar kita menghindarkan diri dari penyakit itu. Kiranya keempat hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, khususnya warga gereja Kebait, akan kita miliki bersama. Bahwa minimal 4 sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi pandemi global. Pertama,
meyakini perlindungan Tuhan. Yang kedua, memiliki iman yang kuat. Yang ketiga, memiliki intensitas doa. Dan yang keempat ialah menghindari penyakit pandemi. Tuhan kiranya menolong kita semua, memberkati kita semua. Dan mari kita terus saling mendoakan supaya tidak ada di antara kita yang terjangkit dengan virus corona. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dan kiranya kita terus setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami pada hari ini. Meteraikanlah kebenaran-Mu ini Tuhan. Dan biarlah 4 sikap yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dari firman-Mu untuk menjadi pegangan bagi kami dalam menghadapi pandemi global. Betul-betul kami miliki. Kami aplikasikan. Sehingga jika Tuhan berkenan dan atas perlindungan Tuhan, tidak ada di antara kami yang terjangkit dengan virus corona itu. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami bersama. Pelihara kami bersama. Lindungi kami bersama. Dan hindarkan kami dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.